BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Susah kalau begini. Kemana lagi aku harus mencari Yuningsih? Hampir setiap rumah sudah kudatangi. Setiap orang lewat di jalanan sudah kutanya, tapi belum juga ada yang tahu. Belum juga aku menemukan tanda-tanda ada yang melihat Yuningsih. Bagaimana ya? Apa yang sebaiknya Asmara di Tengah Bencana, atau barangkali sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Yuningsih, jangan keras-keras bicaranya, Sri. Ayo, kamu juga harus siap-siap. Loh, ini pakaianku dimasukkan ke dalam karung semuanya. Yuningsih mau kemana? Kita harus meninggalkan tempat ini, Sri. Aku tidak betah lagi. Ayo, kita kabur saja. Kita pulang ke rumah Asmara kita di masing-masing. Tengah Ayo. Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung Merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Belendung memacu kudanya menyusuri pinggiran hutan jati. Dia sudah semakin jauh meninggalkan batas kota Raja Mataram. Sebenarnya dia berkuda tanpa arah dan tujuan. Dia hanya diperintahkan untuk mencari Setioningsi sampai ketemu. Sebelum ketemu, dia tidak diperbolehkan pulang ke dalam Katumenggungan. Itulah yang membuat Belendung gelisah. Gelisah campur kebingungan. Terus kalau memang tidak ketemu, dia mau tinggal di mana lagi? Waduh, repot kalau begini caranya. Dan Mas Jatmiko itu bagaimana? Perintahnya itu susah dilaksanakan. Mencari orang sampai ketemu. Kalau tidak ketemu,
tidak boleh pulang. Lah, terus bagaimana nasibku nanti? Sementara aku sudah mencari kemana-mana. Desa Sumberjati sudah kuaduk-aduk. Hampir semua warga desa kutanya. Tapi tidak ada yang tahu di mana keberadaan Setioningsi. Ki Lurah Jatisari itu juga kebangetan sekali. Wong anaknya senang sama junjunganku, sama-sama senangnya. Kok tidak boleh? Kok dilarang-larang? Sekarang malah anak gadisnya disembunyikan di mana-mana. Supaya jangan dipacari Den Mas Jatmiko. Lah, orang tua macam apa itu? Seharusnya kan dia senang bisa dapat menantu seorang priayi, seorang bangsawan, seorang keturunan ngaluhur. Nanti kalau dia punya cucu, kan berarti cucunya juga ketularan jadi priayi. Nah, itu ada orang lewat. Biar aku tanya sama dia. Barangkali dia tahu di mana keberadaan Setioningsi. Pak, maaf Pak. Mau tanya sedikit boleh? Mau tanya apa? Apa Bapak tidak melihat seorang gadis cantik lewat di sini? Apa? Gadis cantik? Gadis cantik yang bagaimana? Hah? Dia orang dari mana gitu loh maksudku? Dia asal dari desa Jatisari. Jatisari? Ya, anaknya Ki Lurah Jatisari. Orangnya cantik sekali Pak. Ya. Kulitnya kuning langsat, matanya berbinar-binar, dan rambutnya panjang. Namanya Setioningsi. Barangkali dia lewat sini dan kebetulan Bapak melihatnya begitu. Wah tidak, aku tidak pernah melihat gadis cantik. Di kampung ini, ya mana ada gadis cantik. Gadis di sini ya jelek-jelek semua. Hidungnya pesek dan kulitnya kotor penuh lumpur. Ya maklum toh, wong di desa. Sudahlah, cari sendiri gadis cantikmu itu. Aku tidak tahu. Aku banyak urusan. Sudah sana cari sendiri. Dasar wong deso. Ditanya begitu saja malah kabur. Jadi orang jangan pelit Pak. Jadi orang sikapnya harus yang ramah, biar rezekinya panjang dan banyak. Kalau jadi orang songol seperti itu, ya rezeki tidak mau datang. Paling yang datang istri marah-marah. Dasar. Yuningsih, jangan keras-keras bicaranya, Sri. Ayo, kamu juga harus siap-siap. Loh, ini pakaianku dimasukkan ke dalam karung semuanya. Yuningsih mau kemana? Kita harus meninggalkan tempat ini, Sri. Aku tidak betah lagi. Ayo, kita kabur saja. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ya, yuk. Aku akan pulang ke Jatisari. Sementara kamu pulang ke Sumberjati. Ayo cepat, Sri. Mumpung lagi sepi, tidak ada orang. Tapi yuk, nanti kalau ketahuan Paman Sawung-Rono bagaimana? Kita akan kena marah. Paman Sawung-Rono tidak ada di rumahnya. Dia pergi sejak kemarin. Katanya dia punya urusan di kota Raja Mataram. Entah urusan apa, aku tidak tahu. Pokoknya sekarang kesempatan baik, Sri. Ayo, kita tinggalkan tempat ini segera. Sebentar yuk, sebentar. Kenapa? Tapi bagaimana ya? Aku takut sekali.
Pasti masih ada kawanan rampok yang tinggal. Nanti kalau mereka tahu kita mau lari, wah, kita bisa ditangkap dan diperlakukan tidak senonoh. Tidak, Ayu, aku tidak mau. Aduh, aku benar-benar takut. Sudahlah, kita di sini saja. Kunci pintu ruangan biliknya. Jangan kemana-mana, bahaya. Di luar banyak bahaya, yuk. Banyak laki-laki yang bertampang kasar dan kelakuannya seperti binatang. Sudah, yuk. Jangan punya keinginan macam-macam. Kita ikuti saja apa kata Paman Saung Rono supaya dia tetap mau melindungi kita. Jadi kamu tidak mau ikut aku melarikan diri? Kamu tetap mau tinggal di sini ya? Bukan begitu, yuk. Aku hanya takut, benar-benar takut. Nanti di jalan bagaimana? Aku tidak tahu jalan. Kita bisa tersesat kemana-mana. Dan di jalanan kita bisa ketemu orang-orang jahat yang lain. Kalau kamu tidak mau ikut, ya sudah. Aku akan pergi sendiri. Tunggu, yuk, tunggu. Tunggu dulu. Aduh, Yuningsi ini kok nekat banget ya? Ya sudah deh, aku ikut. Mereka buru-buru menyelinap keluar. Setioningsi menenteng sebuah buntalan berisi pakaian. Dan dia juga tidak lupa membawa sedikit uang untuk keperluan di tengah jalan. Sri Gondang menutup pintu kembali dan buru-buru menyusul Setioningsi yang sudah melangkah melintasi halaman samping. Mereka merunduk begitu melihat ada seorang kawanan rampok bergegas menenteng seember air. Setioningsi dan Sri Gondang merasa lega karena rupanya kawanan rampok itu tidak melihat mereka sembunyi di balik rumpun daun pisang. Dan setelah suasana kembali aman, Setioningsi menarik tangan Sri Gondang dan mereka berdua kembali mengendap meninggalkan halaman pondok kediaman Saung Rono. Sebentar kemudian mereka sudah menginjak pinggiran Kali Blongkeng. Mereka sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata mengawasi perbuatan mereka dan terus-menerus membuntuti langkah-langkah mereka. Sementara itu, Belendung masih dalam perjalanan pencarian. Dia berhenti di depan rumah salah seorang warga desa. Dia melompat turun dari punggung kudanya dan menghampiri wanita setengah tua yang sedang sibuk menampi gabah di depan rumahnya itu. Maaf, Mbok. Boleh saya bertanya sedikit? Mau tanya apa, Tongger? Begini, Mbok. Apakah Simbo tidak melihat seorang gadis cantik melewati jalanan ini? Orangnya kulitnya putih, rambutnya panjang, dan wajahnya bulat telur. Dia cantik sekali, Mbok. Dia bukan seperti orang-orang desa pada umumnya. Simbo tidak melihatnya? Tidak ada orang yang seperti itu lewat jalanan ini, Ger. Aku sejak tadi pagi menampil gabah di sini. Jarang ada yang lewat. Apalagi orang seperti yang kamu ceritakan itu. Mana ada di desa ini orang cantik. Jadi Simbo tidak melihatnya ya? Coba diingat-ingat dulu, Mbok. Barangkali kemarin atau kemarin lusa Simbo melihat orang seperti itu lewat di depan rumah Simbo ini. Tidak tuh. Aku sama sekali tidak melihat. Dan aku juga tidak ingat. Aku belum pikun kok. Belum pernah aku melihat orang seperti itu. Di desa ini tidak banyak perempuan. Rata-rata mereka sudah setengah tua. Yang masih gadis bisa dihitung dengan jari. Kalau begitu ya sudah. Maaf, Mbok, karena saya sudah mengganggu Simbo. Permisi ya, Mbok. Oh, nggih, monggo.
Belendung kembali menghampiri kudanya. Wajahnya menunjukkan perasaan kecewa. Dia kelihatan sudah sangat letih. Dia ingin istirahat, tapi belum tahu mau istirahat di mana. Dia tidak punya teman, tidak punya sanak famili. Daerah yang dirambahnya sekarang sama sekali masih asing baginya. Susah kalau begini. Kemana lagi aku harus mencari Yuningsih? Hampir setiap rumah sudah kudatangi. Setiap orang lewat di jalanan sudah kutanya, tapi belum juga ada yang tahu. Belum juga aku menemukan tanda-tanda ada yang melihat Yuningsih. Bagaimana ya? Apa yang sebaiknya kulakukan sekarang? Atau barangkali aku kembali saja ke dalam Katemenggungan. Tidak mungkin. Aku sudah diwanti-wanti, sudah diancam sama Denmas Jatmiko. Tidak boleh pulang kalau belum bisa menemukan Yuningsih. Beginilah nasib seorang abdi, seorang pelayan rendahan. Apa saja yang diperintahkan majikan harus ikut. Tidak boleh mangkir, tidak boleh menolak. Harus menjalankan dengan penuh semangat. Tidak boleh ragu-ragu dan kalau perlu tanpa dipikir dulu. Ya, 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 ya. Sri Gona, Ada apa yuk? Kok sepertinya Yuningsih mencurigai sesuatu? ada yang mengikuti langkah-langkah kita, Sri. Ada yang membuntuti kita. Masa yuk? Siapa? Diam saja, jangan tengok-tengok. Nanti dia curiga. Orang itu yang pernah mengintip kita mandi, Sri. Orangnya gemuk, pendek, wajahnya bulat, hidungnya juga bulat, matanya lebar. Namanya, kalau ndak salah namanya Wongso Lemu. Namanya saja Wongso Lemu. Lemu kan berarti gemuk ya Yu? Memang orangnya gemuk, perutnya gede sekali, seperti perut Bagong. Shh, jangan keras-keras ngomongnya, Sri. Ayo, kita jalan lagi. Nanti kalau dia masih membuntuti kita, baru kita akan jebak dia, biar dia kapok. Dikiranya kita tidak tahu apa-apa. Dikiranya hanya dia yang pintar. Dasar rampok picisan. Ayo Sri, Yuk. kita jalan lagi. Ayo sana, sebelah sana. Ya, di pinggiran kali itu ya. Iya ya yuk, hati-hati loh, pelan-pelan saja. Iya, iya. Ya. Mau kemana? Ha? Mau pergi kemana? Hah? Kok perginya sembunyi-sembunyi begitu? Apa urusanmu? Aku mau pergi kemana, kamu tidak perlu tahu. Jangan berdiri di situ. Kami mau lewat. Hei Wongso Lemu, jangan ngaco ya. Jangan main-main. Berani macam-macam sama Yuningsih, kulaporkan kamu sama Paman Sawrono. Lehermu bisa dipelintir sampai putus. Laporkan saja. Mana aku takut. Sawung Grono tidak ada di dalam rumahnya. Dia sedang pergi ke kota Raja Mataram. Ayo laporkan. Tunggu apa lagi anak manis? Jangan kurang ajar ya. Jijik aku melihat kelakuanmu. Hah?
jijik katamu? Hah? Apa yang membuatmu jijik? Hah? Ini, hah? Dagingku yang gempal ini yang membuat kamu jijik ya? Hah? Oh. Belum tahu kamu rupanya. Ini Wongso Lemu. Sudah terkenal sebagai jagoan di tengah-tengah rimba persilatan. Juga jagoan di tengah-tengah kaum perempuan. Awas, aku tidak main-main. Kalau kamu mau nekat melakukan perbuatan tidak senonoh, kami berdua akan melawan. Hah? Apa? Melawan? Iya, kami tidak akan pernah menyerah pada manusia picik dan kotor seperti kamu, Wongso Lemu. Ayo cepat minggir, pergi sana. Jangan menghalang-halangi, pergi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-34 yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Herman sebagai Wongso Lemu, dibantu oleh Hari dan Endah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Wongso Lemu terhadap Setioningsi maupun Sri Gondang? Apakah dua orang gadis kecil itu akhirnya bisa menyelamatkan diri? Dan apa yang kemudian akan terjadi? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan peran.